Hai teman-teman, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Saralina Tebenu dari kelas B Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang asal-usul sejarah fisika. Fisika pada awalnya berkembang di dunia filosofi di mana manusia terus memperhatikan benda-benda di sekitarnya berinteraksi. Kenapa benda yang tampak disangka akan jatuh ke bawah? Kenapa benda yang berlainan memiliki sifat yang berlainan juga? Dan sebagainya. Sehingga fisika berawal bukan dari eksperimen yang sistematis, melainkan melalui pengamatan, pengalaman, dan pemikiran yang terbatas. Selanjutnya, saya akan membahas perkembangan dan pertumbuhan pemikiran fisika menurut Richard Mayer dan Jacob. Yang pertama, sejarah perkembangan fisika menurut Richard Mayer. Menurut Richard Mayer, sejarah perkembangan ilmu fisika dibagi menjadi 4 periode, yaitu periode pertama dimulai dari zaman prasejarah sampai tahun 1550-an. Dalam periode ini, belum ada penelitian yang sistematis. Pada zaman ini manusia mulai mengembangkan ilmu pengetahuan menggunakan pola pikir. Periode yang kedua dimulai tahun 1550-an sampai tahun 1800-an. Pada periode kedua ini mulai dikembang metode penelitian yang sistematis dengan Galileo dikenal sebagai pencetus metode saintifik dalam penelitian. Di periode yang ketiga, dimulai dari tahun 1800-an sampai 1890-an, pada periode ini diformulasikan konsep-konsep fisika yang mendasar yang sekarang kita kenal dengan sebutan fisika klasik. Dan di periode yang keempat, dimulai dari tahun 1890-an sampai sekarang, pada akhir abad ke-19, ditemukan beberapa fenomena yang tidak bisa dijelaskan melalui fisika klasik. Hal ini menuntut pengembangan konsep fisika yang lebih mendasar lagi yang sekarang disebut fisika modern. Dan yang kedua adalah sejarah perkembangan fisika menurut Jacob. Perkembangan sejarah fisika dibagi dalam 5 periode. Bohr-Jacob 1968. Yaitu periode pertama atau antara zaman purbakala sampai dengan tahun 1500. Belum adanya eksperimen yang sistematis dan kebebasan dalam mengadakan percobaan. Periode yang kedua sekitar tahun 1550 sampai 1800. Perkembangan fisika berdasarkan metode eksperimen yang dapat dipertanggungjawabkan, diakui, dan diterima sebagai persoalan yang ilmiah. Periode ketiga, periode singkat pada tahun 1800 sampai 1890. Berkembangnya fisika klasik yang meletakkan dasar fisika kuantum. Periode keempat, tahun 1887 sampai dengan 1925. Adanya fenomena mikroskopis atau elektron dan lain-lain, teori klasik semi modern, teori kuantum masih terkait fisika klasik atau the old quantum mechanics. Periode kelima tahun 1925 sampai dengan sekarang, fenomena mikroskopis revolusioner dibuat teori baru yang tidak terkait fisika klasik atau the new quantum mechanics. Dari penjelasan singkat di atas, saya dapat membuat persamaan dan perbedaan pendapat dari kedua tokoh tersebut. Yang pertama, persamaan pendapat antara Richard Mayer dan Jacob. Periode pertama sampai dengan periode ketiga mempunyai kesamaan paradigma berpikir yang dijabarkan dalam penjelasan.
dalam penjelasan di bawah ini. Periode pertama, prasejarah sampai dengan 1550-an Masehi. Pengetahuan yang telah dibangun mencakup astronomi yang dihubungkan dengan astrologi, matematika, dan teknologi sederhana. Periode kedua 1550 Masehi sampai dengan 1800 Masehi dimulai ketika Galileo sebagai pencetus metode ilmiah di mana ilmu dikembangkan berdasarkan pengamatan dan percobaan. Pengembangan sains di titik beratnya pada periode baru gerak planet oleh Newton yang meneruskan kerja Galileo terutama dalam bidang mekanika menghasilkan hukum-hukum gerak yang sampai sekarang masih dipakai, fisika panas, gelombang cahaya, dan kelistrikan. Periode ketiga 1800 Masehi sampai dengan 1890 Masehi dimulai dari tahun 1800-an. Kesamaan menurut keduanya bahwa pada periode ini diformulasikan konsep-konsep fisika yang mendasar yang sekarang kita kenal dengan sebutan fisika klasik. Dalam periode ini, fisika berkembang dengan pesat, terutama dalam mendapatkan formulasi-formulasi umum dalam mekanika, fisika panas, listrik magnet, dan gelombang yang masih dipakai sampai saat ini. Berikut adalah perbedaan pendapat antara Richard Mayer dan Jacob. Dalam periode keempat, tahun 1890 Masehi sampai sekarang, Jacob membagi ke dalam dua periode lagi, yaitu 1890 Masehi sampai 1925 Masehi dan 1925 Masehi dan 1925 Masehi sampai dengan sekarang. Ia membagi periode tersebut menjadi dua bagian karena fenomena fisika yang modern yang berkembang masih terkait dengan fisika klasik dan juga perkembangan fisika modern di zaman ini kurang begitu pesat pada saat ini. Sedangkan Richard Mayer tidak membagi ke dalam dua periode dalam perkembangan tersebut karena dinilai keduanya sudah termasuk ke dalam era fisika modern berdasarkan buku Introduction to Modern Physics. Richard Mayer menjelaskan bahwa pada periode awal prasejarah sampai dengan 1550 Masehi, ia membagi ke dalam 4 periode, yaitu 1. 240 sebelum Masehi sampai dengan 599 sebelum Masehi. Di bidang astronomi sudah dihasilkan kalender Mesir. 2. 600 sebelum Masehi sampai dengan 530 sampai dengan 600 sebelum Masehi sampai 530 Masehi. Perkembangan ilmu dan teknologi sangat terkait dengan perkembangan matematika. 3. 530 Masehi sampai dengan 1450 Masehi. Mundurnya tradisi sains di Eropa dan pesatnya perkembangan sains di Timur Tengah. 4. 1450 Masehi sampai dengan 1550 Masehi. Ada publikasi teori heliosentris dari Copernicus yang menjadi titik penting dalam revolusi saintifik. Demikian video penjelasan saya tentang asal-usul sejarah fisika. Semoga bermanfaat. Dan apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih.